Down, 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 zambabara. Down, 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 zabambabambam. Down, 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 zabambabara. Down, 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 down. Well guys, bicara mengenai new normal, pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk memasuki masa new normal? Di dalam masa new normal, kita harus hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan baru seperti menggunakan masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak, social distancing atau physical distancing. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk menghadapi ini? Karena new normal adalah sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang harus kita ambil dan kita hidupi. Karena kita harus kembali terjun ke tengah masyarakat untuk kemudian melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Apakah kita siap? Nah teman-teman, untuk menghadapi masa new normal ini, saya pikir ada dua hal sedikitnya yang bisa kita lakukan. Selain menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Yang pertama teman-teman tentunya adalah kita harus memastikan bahwa kita memiliki daya imun yang baik. Untuk memastikan daya imun yang baik teman-teman, kita harus memastikan bahwa asupan makanan kita cukup. Kita harus makan makanan pelindung, makanan pembakar, makanan penyimpan, semua di dalam porsi yang cukup dan memadai untuk menopang kesehatan kita. Lalu kemudian yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita menggunakan suplemen-suplemen yang akan menolong kita untuk meningkatkan daya imun tubuh. Suplemen seperti vitamin C, suplemen seperti vitamin D, suplemen seperti omega 3. Suplemen-suplemen ini akan sangat menolong tubuh kita untuk meningkatkan daya imun tubuh. Lalu kemudian kita juga harus memastikan bahwa konsumsi air kita cukup 8-10 gelas sehari, istirahat kita cukup 8 jam sehari, olahraga kita cukup 2-3 kali seminggu, minimal 30 menit setiap harinya. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk meningkatkan daya imun tubuh. Ingat, belum ada obat untuk COVID-19. Belum ada vaksin yang akan melindungi atau menyembuhkan kita dari COVID-19. Kalau kita mempelajari setiap kasusnya, obat mungkin menolong, tetapi faktor penentunya adalah daya imun tubuh kita. Itu sebabnya tingkatkan daya imun tubuh. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Hal kedua yang harus kita lakukan di masa-masa ini adalah kita harus mulai meluaskan pandangan kita, membuka wawasan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan baru yang harus kita lakukan. Kita akan dipaksa untuk memasuki kondisi ekonomi yang berbeda. Apa yang diperdagangkan mungkin juga akan sangat berbeda. Bagaimana orang berbisnis juga akan sangat berbeda. Mari luaskan wawasan kita. Nah, selama masa karantina sebetulnya kita berkesempatan untuk mengembangkan diri. Kita berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu adalah kesempatan di mana kita bisa belajar. Jika Anda menggunakan masa karantina dengan baik, maka Anda tidak akan menyesal. Anda belajar banyak di masa-masa itu. Bagi saya secara pribadi, sebetulnya apapun yang kita kerjakan, kita itu sedang berdagang, teman-teman. Mereka yang jualan kopi, misalnya, seperti ini, atau jualan mug, atau jualan baju, mereka yang dagang sebetulnya memang menjual barang ya. Sementara orang yang menjual jasa, dia menjual jasa. Orang yang bekerja, dia menjual tenaga, menjual keterampilan, menjual waktu. Kalau kita mengembangkan diri, maka sebetulnya kita memperbanyak barang dagangan kita sih. Itu sebabnya teman-teman, saya dorong teman-teman untuk terus belajar, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, teman-teman, kita harus mempunyai satu sikap mental yang tepat. Satu sikap mental yang tepat. Nah, sikap mental seperti apa? Sikap mental yang positif. Kita harus selalu yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya akan berlalu. Segala sesuatu di dunia ini harus mengalami perubahan. Perubahan adalah satu-satunya yang tidak berubah di dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu di dalam hidup kita berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini pun akan berubah. Memang kita tidak pernah tahu kapan dia akan berubah. Bagaimana dia berubah kita tidak tahu, tapi dia pasti akan berubah. Ini adalah pandemi ke-12 yang dialami dunia.
Setiap masa pandemi tentu menimbulkan banyak korban jiwa dan menimbulkan keputusasaan tersendiri. Tetapi teman-teman, semuanya berlalu. Semuanya berlalu. Itu sebabnya teman-teman, yuk harus bersikap positif, jangan menyerah. Semuanya akan berlalu. Dan setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali kita menghadapi halangan, jangan merasa kecil hati, jangan patah semangat. Kenapa? Karena halangan dan tantangan tidak selalu berarti negatif. Jika kita sudah mencoba segalanya, lalu kemudian kita merasa tidak ada satupun yang berhasil, cobalah mundur ke belakang untuk melihat dari dalam kotak dan melihat dari luar kotak. Berusahalah untuk mengambil sikap mental di mana kita bisa melihat solusi-solusi yang berbeda, alternatif-alternatif yang berbeda. Atau jika itu juga tidak berhasil, sekalian aja ambil jalan yang betul-betul berbeda. Ambil jalur yang sama sekali berbeda. Mungkin halangan dan tantangan Tuhan izinkan terjadi untuk membelokkan kita ke arah yang Dia inginkan. Mungkin saja. Nah, yang ketiga, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita harus positif melihat keadaan, kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan, tapi yang paling penting jangan pernah menyerah. Kembangkan sikap mental ini. Penuhi hidupmu dengan semangat juang. Saya ingat ketika satu hari papa saya memanggil saya. Dia bertanya pada saya, "Jimmy, mana menang, ayam kate atau ayam jago?" Papa saya kebetulan punya hobi piara ayam kate. Dan teman-teman yang suka ayam, tentu teman-teman tahu bahwa ayam kate itu adalah ayam hias, bukan ayam aduan. Jadi saya bilang sama papa saya, yang menang ya pasti ayam jago lah, Pak. Papa saya bilang, ya belum tentu, coba aja. Nah, kebetulan di wilayah itu, dekat kandang ayam kami tuh suka lewat itu ayam jago, ya. Papa saya bilang tuh coba tuh digiring ke sini. Ya, ini jagonya saya giring, teman-teman saya pegang, lalu kemudian saya harapkan ke ayam kate, ayam jantan. Wah, dua-duanya saling lihat, dua-duanya saling nunjukin, mengembangkan bulunya begitu ya. Lalu kemudian saya lepas itu ayamnya. Bertarunglah mereka, teman-teman. Waduh, bertarung, pang-pung. Hancur itu ayam kate maksudnya, ayam kate yang hancur. Saya bilang sama papa saya, "Pak, itu ayam kate." Habis lah, saya tahu ayam kate adalah ayam favoritnya papa saya. Papa saya hobi banget piara ayam kate, dan ayam kate itu adalah ayam kate kesayangan dia. Hancur ayam kate itu, berdarah-darah begitu ya, bulunya yang putih itu jadi merah karena darahnya itu ayam kate. Papa saya bilang, "Ntar dulu, Jim, tapi itu udah mau mati." Papa saya bilang, "Lihat kakinya." Nah, saya perhatikan kaki ayam kate itu, teman-teman. Dihantam bagaimanapun, dia berusaha untuk tidak mundur. Kalaupun dia mundur, dia akan kembali ke spot semula. Seolah-olah ayam kate ini mau bilang, "Saya nggak mau nyerah." Dihantam bagaimanapun, dia nggak mau nyerah. Dia tetap hadapin lawannya. Ketika saya ngeliat itu, saya ngerti apa yang papa saya maksud. Papa saya kemudian pisahkan ayam kate itu. Lalu kemudian dia bilang kepada saya sambil dia mengelus kepala saya. Dia bilang, "Jimmy, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Ayam kate tidak menyerah." Dan itu yang saya simpan di dalam hati saya. Itu yang saya hidupi sampai hari ini. Well guys, selamat memasuki masa new normal. Tingkatkan daya imun, buka mata untuk melihat peluang-peluang baru, dan ingat, miliki sikap mental yang benar. Semua akan berlalu. Setiap halangan adalah cara Tuhan untuk membelokkan kita ke arah yang Dia inginkan. Dan jangan menyerah. Ini Ko Jim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat, dan ingat untuk like, subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya. Stay healthy, stay safe. Saya senang bisa melayani Anda.